Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama setan dan tugas-tugasnya di dalam kitab Muraqil Ubudiyah yang dikarang Syekh Nawawi diterangkan. Yang pertama ada namanya setan khinzib. Setan khinzib. Siapa sih setan khinzib itu? Tugasnya apa sih? Tugasnya al-muwaswisu fi sholati. Setan khinzib itu tugasnya adalah mewaswasi, ya, merecoki, bikin was-was ketika sholat. Biasanya sholat, sebelum sholat, nyari kunci motor, ketika nyari kunci motor tidak ketemu-temu sebelum sholatnya. Ketika sholat, Allahu Akbar, ingat semua, oh kuncinya ada di atas lemari, biasanya begitu. Ngerecokin. Ataupun sholatnya itu lupa terhadap rokat. Ini rokatnya rokat kedua apa rokat ketiga nih ya. Bikin was-was. Wah, tadi baca fatihahnya sampai selesai apa enggak ya? Sempurna atau enggak ya? Rokatnya baru sarokat apa dua rokat ya? Ini bikin ragu, bikin was-was. Sholat inilah namanya setan khinzib, tugasnya ini. Selalu merecoki, selalu bikin was-was di dalam sholat. Yang kedua namanya setan walhan. Setan walhan. Tugasnya apa sih? Wahwa al-muwas wisu fit toharoti. Setan walhan ini adalah setan yang sering bikin was-was di dalam sesuci. Biasanya wudhu, oh ini kena semua enggak ya airnya, gitu biasanya gitu. Ataupun sering memakai air yang banyak, ragu, ini sudah bersih apa belum ya, ceboknya sudah bersih apa belum ya, bikin was-was di dalam sesuci, entah itu berwudu, entah itu cebok. Itulah tugasnya setan walhan itu tuh, naudzubillah. Yang ketiga ada namanya setan zalambur. Setan zalambur itu tugasnya apa sih? Wa huwa fi kulli sukin yazinu lil ba'iina allawa. Setan zalambur ini tugasnya di pasar-pasar. Di pasar-pasar tugasnya apa? Yaitu biasanya sering menggoda orang yang jual beli. Sering bergurau, sering cekekekan, sering tertawa-tertawa, itu setan ya. Wal halafa dan wal halafal kadhiba, dan sumpah yang bohong. Wih, sumpah ini, kata penjualnya itu. Sumpah ini modalnya juga belum cukup gitu kan, sampai sumpah segala kan gitu kan. Itu tipu daya setan tuh. Awas, hati-hati itu yang di pasar-pasar gitu ya. Wamad hasil ati, dan memuji barang-barang. Wih, ini barang bagus ini, buah-buahnya bagus ini, padahal belum tentu kan gitu. Memuji-muji barang-barang dagangan padahal uh, tidak bagus gitu ya. Barang yang tidak bagus dipuji-puji, ini bagus ini barangnya, itu masya Allah, itu tipu daya setan, namanya setan zalambur. Watat fil kaili wal mizani, dan ngurangi takran. Awas nih, takrannya dikurangi ya, dicurangi wal mizani, dan timbangan. Biasanya timbangannya, takarannya itu dikurangi, dimainkan. Awas nih, tipu daya setan, namanya setan zalambur, yang suka menggoda ya. Pikir udah dikurangi aja itunya, bisikan-bisikan setannya itu namanya setan zalambur. Dikurangi timbangannya, takarannya. Awas nih, masya Allah. Yang keempat ada namanya setan akwar. Setan akwar. Setan akwar itu tugasnya apa sih? Wahwa syaitonuz zina, setan zina. Yang fakhu fi ihlilir rajuli wa ajzil mar'ati, yang meniupi di kemaluan ya, mohon maaf, di kemaluannya laki-laki, diemposi, supaya masya Allah di istrinya mau nggak nafsu, contohnya gitu. Di ngelihat perempuan lain mau nafsu, awas itu.
hempusan-hempusan setan, namanya setan akwar. Ataupun anak-anak muda nih, anak muda pacaran dan sebagainya gitu, aduh si bisa mengakibatkan, mohon maaf, syaiton zina, mengakibatkan zina. Itu tugasnya setan akwar gitu. Ketika lagi pacaran sebelum nikahnya makanya mau asik bener, ketika sudah nikah mau kelihatannya lemes dan loyo. Itu setan akwar, itu tugasnya ngemposin ya di kemaluannya laki-laki dan kemaluannya perempuan supaya birainya itu, syahwatnya itu memuncak gitu tuh, yang tidak di yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kelima ada namanya setan wasnan. Setan wasnan. Setan wasnan itu tugasnya apa sih? Tugasnya wahwa syaitonun naumi yuthkilu roksa. Setan tidur yang bisa memberatkan kepala nih. Ketika mau sholat subuh contohnya, itu kerasa berat kepalanya itu. Itu tugasnya setan, setan wasnan itu. Wal ajfan, dan kelopak mata anil qiyam ila sholat, untuk mendirikan sholat gitu tuh. Biasanya setan wasnan ini tugasnya apa? Memberatkan kepala dan menggeliat apa namanya itu, telapak mata ini supaya kayaknya mau meleknya itu kayaknya berat amat gitu. Kepalanya kayak berat mau bangun sholatnya itu, saat subuhnya, sholat tahajudnya. Itu tugasnya setan-setan wasnan gitu tuh. Masya Allah. Terus yang keenam namanya setan tabri. Tabri. Setan tabri itu tugasnya apa sih? Syaitonul musibati yazinusiyah. Setan musibah. Biasanya ada saudara yang meninggal dunia, ada dikasih musibah lah. Itu tugasnya setan itu selalu ngompor-ngompori supaya nangis. Sebenarnya kalau kita dapat musibah, saudara meninggal ya, orang tua meninggal, itu jangan sampai menangis lah, apalagi sampai ngeguar-guar gitu. Itu tugasnya setan. Setan hati-hati. Setan hati-hati. Terus yang ketujuh ada namanya setan dasim. Setan dasim. Setan dasim itu tugasnya apa sih? Wahwa ismu syaitonut to'am. Itu setan makanan. Ya, setan makanan. Yakulu mal insan, yang itu setan dasim ini kalau kita makan ikut makan. Kapan? Ketika kita makannya tidak membaca bismillah. Kita makan tidak membaca bismillah, biasanya setan dasim ini ikut nimbrung. Wa yadkhulul manzila illam yusami inda tu'ami. Ya, masuk ke rumah kita tidak baca bismillah, itu setan ikut masuk ke rumahnya. Masya Allah. Makanya rumah yang sering panas, sering cekcok suami istrinya, itu biasanya masuk rumahnya tidak pernah baca bismillah. Itu adalah setan dasim. Terus wayanamu alal firosi, tidur, ikut tidur dia. Ikut tidur di tempat tidur kita, tidurnya itu tidak membaca bismillah. Itu setan ikut tidur bersama kita itu. Kalau kita mau tidurnya baca bismillahirrahmanirrahim, bismika Allahumma ahya wa bismika amut contohnya, maka setan akan kabur, tidak jadi menemani kita. Kenapa setan dasim itu menemani kita? Karena kita tidak baca bismillah. Wayal basu thiyaba ilam takun matwiyatan wa dzakara Rasulullah alaihim. Dan memakai baju nih pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, pakai baju. Apabila kita memakai baju tidak membaca bismillah, maka setan pun ikut memakai baju tersebut. Masya Allah gitu. Makanya pakai baju, mau tidur, masuk rumah, mau makan, baca bismillah supaya setan dasim ini tidak mengikuti. Terus wakila annahu yasafi itharatil khisami baina zawjaini liyufariqu bainahuma. Dan satu pendapat diterangkan bahwasanya setan dasim ini setan yang biasanya ngompor-ngomporin suami istri supaya cerai, supaya pisah. Itu setan dasim nih. Dikomporin, suaminya dikomporin, istrinya dipanas-panasin supaya suami istrinya pisah. Ini setan dasim nih, hati-hati nih, Masya Allah nih. Yang kedelapan namanya setan mat'un.
setan mat'un. Setan mat'un itu apa sih? Wa huwa sahibul ikhbaril kadzibah yulqiha fi alsinatin nasi. Setan mat'un ini adalah setan yang selalu memberikan berita-berita bohong, hoak lah gitu kan ya. Berita bohong, hoak. Suka memfitnah berita-berita bohong kepada orang-orang lain gitu tuh. Tsumma la yujadulaha aslun. Kemudian kalau ditelusuri beritanya itu ternyata tidak ada gitu tuh. Benar tuh kayak gini. Enggak sih, benar kayak gini. Enggak sih, enggak ada asal usulnya ini. Kelakuannya setan, setan mat'un ini suka memberikan berita-berita bohong, berita-berita hoak, memfitnah, menghasut orang-orang lain. Yang kesembilan namanya setan abiyad. Setan abiyad. Setan abiyad itu adalah mukilun bil anbiya'i wal awliya'i, yaitu adalah yang mewakili para nabi dan para wali. Biasanya amal anbiya salamu minhu wa amal awliya fahum mujahidun lahu. Faman salimahullahu salama wa man agwahullahu gowa. Biasanya setan abiyad ini setan yang halus, biasanya menyerupai para nabi-nabi. Sebenarnya para nabi itu tidak bisa diserupai, tapi para nabi dan para wali biasanya, wih saya ini nabi, nabi saya ini wali, wali songo, wali apa gitu kan, ada bisikan-bisikan seperti itu tuh. Itu awas, hati-hati itu. Mudah-mudahan kata Syekh Nawawi di sini, faman salimahullahu salama, bahwa barang siapa yang Allah berikan selamat kepada orang tersebut, maka dia akan selamat. Barang siapa yang Allah tidak memberikan keselamatan, maka orang itu tidak akan selamat. Artinya hati-hati dengan bisikan-bisikan setan itu. Meskipun datangnya itu saya ini waliullah, saya ini orang baik, wali, itu awas, namanya setan abiyad. Itulah ada sembilan setan dan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan kita terjaga, terhindar naudzubillah min dzalik, dari setan yang sembilan ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.